Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca Pancasila terlebih dahulu. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, terlebih dahulu Pak Dilan akan mengecek kehadiran siswa-siswi kelas 2B pada hari ini. Ahmad Wafi Raja Nukman, Hadir, Ataya Akila Putri, hadir, Azrina Devita Salsabila, hadir, Bilkis Kalista Maharani, hadir, Bista Renata Putri Aryadi, hadir, Elena Novasari, hadir, Vansa Adelio Arsenio, hadir, Muhammad Firdaus, hadir,
Muhammad Surya Ardani, Orlin Eleonora Purwadana, Putri Felicia Keisa Azahra, Satria Akbar Apri Yuliawan, Sukma Parwati Putri Hidayati, Tamima Anissa Wijayanti, Tribuana Tunggal Dewi Wijaya Kusuma, Zipilia Zivana. Baik, hari ini hadir semua kelas 2B. Oke, anak-anak, pada hari yang lalu, kita sudah belajar tentang bangun datar. Apa itu bangun datar? Ada yang tahu contoh macam-macamnya apa saja? Persegi. Ada persegi, kemudian apa lagi? Segitiga, lingkaran, persegi panjang, apa lagi? Jajar genjang, kemudian layang, segi lima, segi enam, belah ketupat, segi tujuh, nah segi delapan. Nah, itu semua adalah contoh dari bangun datar. Nah, kemarin Pak Dila menjelaskan bahwa bangun datar itu adalah yang mempunyai hanya satu sisi. Nah, artinya dia tidak memiliki ruangan. Nah, dia berbentuknya datar, yang namanya datar itu rata. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu bangun ruang. Coba Pak Dila tanya, ada yang sudah mengetahui apa itu bangun ruang? Apa itu bangun ruang? Nah, kalian sudah melihat benda-benda di depan sini. Coba dilihat. Coba Pak Dila tanya sih, ada yang tahu nggak ini bentuknya ini apa? Ini adalah tabung. Kemudian ada lagi. Coba Dewi, yang mana kerucut Dewi? Yang warna kuning. Nah, ini katanya Dewi kerucut. Berarti kalian sudah mengetahui beberapa bentuk bangun ruang. Nah, sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian sejauh mana yang kalian ketahui tentang bangun ruang, Pak Gilang akan membagikan sebuah asesmen diagnostik. Terlebih dahulu silakan dikeluarkan alat tulis masing-masing. Nah, semuanya sudah menerima asesmen diagnostik dari Pak Gilang? Sudah. Perintahnya silakan ditulis nama terlebih dahulu. Setelah ditulis nama, kemudian kelas dan nomor absen. Ya. Silakan ditulis di sebelahnya. Selesai? Sudah selesai? Selesai. Oke. Kemudian silakan hubungkan gambar dengan nama yang sesuai. Jadi kalian tarik garis. Oke, mulai dari sekarang.
Silakan dikumpulkan di setiap kelompok masing-masing. Silakan ditaruh di tengah meja, nanti Pak Gilang yang akan mengambil. Pak. Nah, oh iya, enggak apa-apa. Belum dilanjutkan. Sudah? Sudah. Baik, semuanya sudah selesai semua? Oke. Kalian sudah menghubungkan gambar bangun ruang dengan nama yang sesuai. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang. Nah, selain mengetahui nama-namanya, kita juga mengetahui komponennya. Apa itu komponen, Pak Gilang? Komponen itu adalah bagian. Jadi ibaratkan tubuh. Nah, itu ada bagian-bagiannya, ada kepala, ada tangan, ada kaki, kemudian ada rambut dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan bangun ruang, ada bagian-bagiannya. Apa saja di bangun ruang ini? Nah, jadi seperti itu. Kemudian Pak Gilang juga ingin di pembelajaran kali ini, Pak Gilang ingin memupuk rasa gotong royong kalian melalui kerjasama dengan anggota kelompok masing-masing. Selain itu, Pak Gilang juga ingin kalian lebih kreatif di pembelajaran kali ini lewat tugas yang Bapak Gilang berikan nanti. Siap? Siap? Siap belajar? Oke. Silakan diperhatikan tayangan berikut ini. Bangun ruang. Oke. Silakan disimak baik-baik anak-anak. Hai kawan-kawan, hari ini kita main ke rumah Bol yuk. Bol punya akuarium yang berisi banyak ikan. Kawan-kawan, tahu nggak sih akuarium itu bangun ruang loh. Apa aja sih bangun ruang itu? Akuarium yang ada di rumah Bol adalah bangun ruang berbentuk balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 6 buah permukaan sisi. Balok juga terdiri dari 8 titik sudut. Dan 12 rusuk. Di rumah kita pasti ada banyak benda yang bentuknya balok. Contoh benda yang berbentuk balok adalah tempat tisu, kulkas, lemari pakaian, dan masih banyak lagi. Setelah melihat akuarium, kita main ular tangga yuk sama Bol. Untuk main ular tangga, kita memerlukan dadu. Kalian tahu nggak dadu itu berbentuk apa? Bentuknya kalau diperhatikan mirip balok ya, tetapi berbeda kawan. Dadu ini berbentuk kubus. Kubus memiliki sisi yang ukurannya sama besar.
8 titik sudut dan juga 12 rusuk pada kubus. Benda lain yang memiliki bentuk kubus ada rubik, kotak kardus, dan lainnya. Apakah kalian punya benda berbentuk kubus? Nah, sekarang Bol mau ajak kalian main bola di taman. Ternyata bola juga sebuah bangun ruang loh. Sebuah bola memiliki bentuk bundar dan permukaan yang melengkung. Ada berbagai macam jenis bola yang sering kita temui. Ada bola sepak, bola tenis, dan yang lainnya. Setelah bermain bola, kita minum air dulu yuk. Bol mengambil gelas di dapur dan mengisinya dengan air. Sepertinya gelas yang Bol pegang juga merupakan bangun ruang ya kawan. Gelas adalah bangun ruang berbentuk tabung. Tabung memiliki permukaan yang melengkung dan memiliki alas dan tutup tabung yang berbentuk lingkaran. Ada banyak benda di sekitar kita yang bentuknya tabung. Ada pipa, drum, dan lain-lain. Bol lapar nih setelah bermain bola. Untungnya dia punya coklat. Tunggu kawan, ternyata kotak coklat milik Bol memiliki bentuk prisma loh. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang sama, dengan permukaan yang mengikuti jumlah sudutnya. Ada berbagai macam prisma kawan. Prisma segitiga, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Setelah menemukan berbagai bentuk bangun ruang, Bol ingin belajar lebih banyak lagi. Ia pun menemukan sebuah topi ulang tahun di kamarnya. Topi tersebut memiliki bentuk kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang berbentuk melengkung dan memiliki sebuah alas berbentuk lingkaran. Ada berbagai macam benda yang memiliki bentuk kerucut. Ada kon es krim, topi petani, dan lainnya. Setelah menemukan berbagai bentuk bangun ruang, kita coba kelompokkan yuk berdasarkan jenisnya. Dan kita urutkan sesuai ukurannya. Karena Bol memiliki banyak bola di rumahnya, ayo kita urutkan bola-bola tersebut. Ada bola kasti, bola kaki, bola basket, dan kelereng. Coba kita urutin yuk. Ternyata jika diurutkan dari yang terbesar, maka urutannya adalah bola basket, bola kaki, bola kasti, dan kelereng. Benda-benda yang bentuknya sama bisa diurutkan dari yang terkecil atau yang terbesar. Terima kasih kawan sudah main dan belajar bersama Bol hari ini. Ada berbagai macam bentuk bangun ruang yang sudah kita pelajari bersama-sama.
Sampai jumpa di video berikutnya ya. Yang anak tepuk tangan untuk video. Ya. Hai Bol, kamu lagi? Oke. Nah, coba Pak Gilang ingin tahu setelah kalian melihat dari tayangan video tersebut, coba sebutkan apa saja bangun ruang yang telah dijelaskan tadi di dalam video. Dari bentuknya bukan bendanya. Coba apa saja ayo. Kerucut, balok, prisma, kubus, bola, kemudian apa lagi? Tabung. Sudah itu saja. Nah, jadi anak-anak, coba Pak Ilangin mengetes kalian. Ini adalah sebuah bangun ruang, apa namanya ini? Ayo, kalau segitiga itu adalah bangun datar. Tapi kalau ini adalah namanya prisma. Apa? Prisma. Prisma segi berapa ini? Nah, ini adalah prisma segi 3. Biasanya di kehidupan sehari-hari kalian menemui bentuk prisma pada apa? Pada atap rumah. Kalian juga pernah kan lihat atap rumah yang berbentuk prisma segitiga? Pernah? Oke, pernah. Kemudian bangun yang selanjutnya adalah apa ini? Tabung. Nah, tabung itu anak-anak memiliki alas. Alasnya berbentuk lingkaran. Nah, selubungnya kemudian mempunyai selubung yang menyelimuti area lingkaran tersebut sehingga menjadi tabung. Kemudian yang ketiga, ini apa namanya? Apa ini namanya? Ada yang tahu? Ini tadi prisma. Kalau ini apa? Ini adalah limas. Limas segi berapa ini? 4. Limas segi 4. Kalian menemui bentuk limas pada apa? Yang kalian ketahui. Yo, Pak Gilang kasih clue. Biasanya kalian melihat limas itu di bangunan bersejarah yang letaknya di Mesir. Piramida. Nah, bentuknya adalah limas. Piramid itu bentuknya limas. Kemudian, ini kok sama dengan limas? Kalau ini kerucut. Bedanya ada di alasnya. Kalau limas itu alasnya segi. Bisa segi 4, bisa segi 5, segi 6, segi 7 atau segi 8. Kalau kerucut alasnya berbentuk lingkaran. Tadi apa saja benda yang berbentuk kerucut? Topi ulang tahun, kemudian apa lagi? Topi Pak Tani. Apa? Kon es krim. Kemudian apa lagi? Ayo. Biasanya kalau kalian sudah tadi, kalau kita syukuran ada nasi kuning, nasi tumpeng. Nasi tumpeng itu bentuknya kerucut. Kemudian kalau ini balok. Nah, akuarium itu bentuknya balok. Terus kalau ini apa? Nah, tahu nggak bedanya balok dan kubus? Balok lebih panjang. Kalau kubus, nah bukan lebih pendek. Sama, betul Vansa. Jadi sisi-sisinya sama. Jadi kalau ini kubus itu sisi-sisinya berbentuk persegi. Kalau balok itu sisinya ada yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini ada lagi ini perbedaan ini. Kalau ini tadi apa ini? 5. Ini 5 segi berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini 5 segi 5. Nah, ini sama, ini lebih besar. Apa tadi ini namanya? Tuh. Prisma segi berapa? 3. Prisma segi 3.
Oke, anak-anak. Nah, silakan diperhatikan slide di depan. Apa sih bangun ruang itu? Coba dibaca bersama-sama. Bangun ruang yaitu bangun yang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, jadi bangun yang namanya bangun ruang itu memiliki panjang ya. Kalau panjang ke samping, lebar sini, lebar, tinggi ke atas. Nah, jadi kalau dinamakan bangun ruang itu harus memiliki tiga syarat tersebut. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Oke. Macam-macam bangun datar. Kubus. Oke, sebentar anak-anak. Kubus. Nah, di bangun ruang kita mengenal sisi, kemudian titik sudut, dan rusuk. Nah, sisi itu yang mana? Sisi itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sisinya berjumlah 6. Kemudian titik sudutnya yang mana saja? Titik sudut itu yang pinggir-pinggir, yang lancip-lancip. Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, berapa ayo? 8. Coba kita hitung lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 1, 2. Maaf, ini salah ini tulisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti titik sudutnya ada 8. Rusuk. Nah, kalau rusuk yang mana rusuk? Rusuk itu adalah pintar bangsa, garisnya 1, 2. Kita gambar di sini rusuknya. Rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti rusuknya ada 12. Lanjut. Halo. Coba Pak bilang. Coba ada yang mau mengisi ini jumlah sisi, titik sudut, dan rusuknya. Ayo. Nanti akan Pak Dilang beri bintang penghargaan. Kelompok yang paling banyak bintangnya nanti akan dapat hadiah dari Pak Dilang. Coba Sukma. Yang pertama sisinya ada berapa Sukma? Sisinya ada berapa sisinya? Boleh pakai ini, pakai itu. Coba Sukma. Yang mana? Balok. Apakah ini balok teman-teman? Bukan. Apakah ini balok? Ya, coba dihitung berapa sisinya. Ya, sisinya ada 6. Pinter. Tulis di sini. Ada apa dengan 6. Oke, pinter. Kemudian tulis titik sudut.
titik sudut sama dengan ada berapa titik sudutnya? Silakan dihitung semua. 1, 2, 3, 4. Ayo coba dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sudah. Ayo coba dihitung lagi. 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, tinggal 1. Mana? Apakah itu? Ini sudah 1. Tinggal mana yang belum? Nah, berarti titik sudutnya ada 8. Kemudian rusuk. Ya. Rusuk. Ada berapa rusuknya? Coba bilang bantu. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mana? 8. Ini sudah 9, kemudian 10. Terus ini sudah 11, 12. Rusuknya ada 12. Oke, tepuk tangan untuk Sukma. Kelompok 1. Kelompok 1 bintang. Ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, begitu. Selanjutnya, nah coba sih kalau balok tadi apa saja bendanya? Nah, Pak Dila punya ini bentuk apa ini? Kardus ini bentuknya balok. Ada yang punya kardus di rumah? Nah, kardus itu ada yang persegi, ada yang balok. Kemudian bangun selanjutnya. Apa ini? Prisma. Kalau ini prisma segi berapa? Segitiga. Kalau ini segi 5. Coba kelompok mana yang ingin maju? Sudah, gantian coba. Ayo. Ya, silakan Rani. Rani pakai gambar atau pakai benda ini boleh untuk menentukan sisinya. Prisma apa tadi? Segitiga. Coba rusuknya ada berapa? Coba dia tanya rusuk. Ya, 1, 3, terus 5, 7. Coba kita buktikan. Coba kita itu bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ada berapa rusuknya? Ada 9. Coba ditulis lagi. Rusuk ada 9. Oke, kemudian titik sudutnya Rani ada berapa? 6. Katanya Rani prisma segitiga titik sudutnya ada 6. Coba kita hitung bersama teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, berarti titik sudutnya ada 6. Oke. Kemudian sisi.
kita hitung bersama-sama sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisinya ada 5. Sisinya ada 5. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 bintang 1 juga. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke limas. Nah, ini ada 3 macam limas. Ini limas segi berapa? Halo anak-anak. Ini limas segi 3. Ini limas. Halo anak-anak, ini limas segi 4. Kalau yang ini limas segi 6. ayo kata ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba ulang lagi. Ini 5 segi 3. Ini 5 segi 4. Ini 5 segi 6. Nah, diperhatikan ya. Diperhatikan. Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Coba yang belum adalah kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mau maju? Ini kelompok 2. Loh, 4 dulu, Mbak. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 siapa yang mau maju? Yo, kelompok 4. Siapa kelompok 4? Ayo Nisa. Enggak apa-apa. Ayo, enggak apa-apa. Belajar. Kelompok 4. Pintar. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo Nisa. Kita beri semangat. Limas. Nah, coba Pak bilang ingin ditunjukkan ada berapa rusuk dari 5 segi 4. Pak hitung rusuk. Nah, hitung. Apa ini? 1. Terus ya ada 8. Boleh rusuk kecilnya sama dengan 8. Oke, sekarang Pak Bila langsung tunjuk saja. Coba Vansa maju ke depan. Karena Pak Bila ini udah tidak dapat bintang. Titik sudut ada berapa Vansa? Sudutnya 5 segi 4. 6. Apakah betul anak? Salah. Bukan salah, kurang tepat. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa? 5. Coba ditulis titik sudut 5. Oke, bentar. Kemudian kelompok 2 bilang kepingin Nova, silakan Nova. Ya situ tidak apa-apa. Situ. Ya. Sisinya 5 segi 4 ada berapa? Coba hitung pakai ini berapa? Sisi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sisinya ada, betul? Ada 5? Betul. Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Sisi sama dengan 5. Oke, bentar. Selanjutnya ada kerucut. Nah, kalau kerucut berapa anak-anak titik sudutnya? 1. Pinter. Di mana? Di atas. Apakah lingkaran ada titik sudutnya? Jawabannya ada. Jawabannya tak terhingga. Jadi saking banyaknya titik sudut sampai tidak ketok.
tak terhingga ya. Tapi yang paling kelihatan adalah satu kerucut, yaitu di atas. Kemudian selanjutnya tabung. Nah, tabung ini tidak punya rusuk anak-anak. Jadi ini namanya bukan rusuk, tapi sisi selubung. Namanya sisi selubung. Kalau yang atas namanya alas tutup. Ya, tutupnya. Kalau yang bawah alas bawah. Kita tabung. Kemudian selanjutnya bola. Apa bedanya bola sama lingkaran? Bola itu adalah Bangun. Kalau lingkaran namun datar. pinter. Nah, ini Pak Gilang punya ada bola. Oh ini. Yang ini bola kecil, ini bola besar. Jadi bola itu sisinya mana? Ya ini sisinya. Semuanya ini. Nah, ini adalah bola. Kalau ini bentuk apa nak? Benda apa ini? Toples. Ini juga bentuknya. Kalau penghapus ini bentuknya. Kalau persegi panjang bangun datar. Kalau balok bangun. Ini apa ini? Balok. Oke. Nah ini spidol. Tabung pinter. Oke. Tadi sudah paham anak-anak dari sini? Sudah ya. Pak Gilang ingin memberikan kalian sebuah tantangan. Nah, suka tantangan? Apa nak? Apa? Loh, tadi kan itu tidak apa? Tidak sesuai dengan keinginan sendiri Pak Gilang yang nunjuk. Kalau kalian cepat-cepat tahu Pak Gilang. Oke anak-anak, ini saya berikan tantangan. Ada 3 lembar proyek. Bahan-bahan yang sudah Pak Gilang perintahkan untuk membawa sudah dibawa. Plastisin sudah dibawa. Tusuk gigi sudah dibawa. Oke, yang pertama bahannya disiapkan dulu. Plastisin dan tusuk gigi sudah. Coba plastisin silakan diangkat. Tusuk gigi silakan diangkat. Tusuk giginya mana? Tusuk satenya silakan diangkat. Oke, bawa semua ya. Kemudian petunjuk pengerjaan. Ambil plastisin. Silakan dibuka plastisin masing-masing. Pak, dibagi rata gitu tak Pak? Pak Gilang. Ya. Sudah? Nah, kemudian silahkan plastik. Tidak apa-apa. Silahkan diambil segini. Dibentuk bulat-bulat. Bulat. Ya boleh. Pokoknya segini. Ya. Nah, bikin sebanyak mungkin. Yo, apa? Bikin sebanyak mungkin. Ya boleh. Boleh. Oke, bagus. Ini tidak rapuh. Katakan lingkarannya. Ya. Ya, boleh. Ini terlalu kecil, agak tambah. Tambah. Ini terlalu kecil.
kecilan Anissa, coba ditambahin. Bikin seperti ini, bikin sebanyaknya, secukupnya, sampai malamnya habis. Oke, Pak. Ya. Sudah? Kalau sudah, silahkan dibagi dengan anggota kelompok kalian. Satu anak membentuk kerangka satu bangun ruang. Semisal Vansa membuat kubusnya, Atta membuat baloknya. Dibagi, silakan. Ini silakan dibuat kerangka seperti ini. Menggunakan tusuk gigi. Menggunakan tusuk gigi. Ya, beda-beda. Nah, silakan dibagi. Jadi ditancapkan, kemudian dihubungkan sampai membentuk kerangka bangun ruang. Ya sudah, cukup itu. Bisa langsung membentuk kerangka bangun ruang. Sudah cukup nak, silakan membentuk bangun ruang. Ya. Tak bikin satu dulu, Pak. Ya. Satu kelompok satu. Misalnya kamu yang balok, terus Vita yang apa, Raja yang mana, kemudian Leora yang mana. Enggak, kerangkanya. Ya, yang itunya. Pagi ini ya, Pak. Coba agak dirapatkan itu supaya enggak boleh kali. Ya. Yang enggak paham bisa ditanyakan kepada Pak Bilang. Coba dibikin segitiga dulu. Mana tusuk giginya? Keluarkan. Bikin segitiga. Ayo, tancapkan. Kemudian kayak sate lah. Bikin apa kamu? Nah ini pakai ini saja, yang panjang. Ya. Ya. Mana nak? Ya. Terus di enggak. Ini apa yo? Ini ada lali. Ini please. Dalam. Ya nak. Ini tambahin. Oh, bikin balok kan? Bikin balok. Oh ini pakai ini. Ini. Ya, ini balok. Ya, bikin satu saja. Duh,
Ayo kamu mau bikin apa ini? Nah, bukan yang ininya pakai, yang satunya pakai tusuk gigi. Ya. Loh, di itu atasnya. Iya. Mana coba lihat. Kamu misalnya bikin ini. Sudah? Nah, ini kelompoknya, kelompok 1. Nah, jadi seperti ini anak-anak, contoh bentuk limas segitiga bikinan dari Sukma. Bikin lagi yang lain. Nah, ini sudah jadi. Boleh dibantu temannya yang belum? Bisa, ayo. Jangan menyerah. Ya, kemudian bisa. Bisa. Nah, bagus ini. Oke, semangat yuk. Kurang, ya pakai itu, pakai warna lain, tak apa. Sudah. Oke, pinter. Sudah, Pak. Warna lainnya enggak apa-apa. Boleh. Sudah ya? Belum, sudah. Ntar Pak, cepat. Ini tuh ini. Ya. Jangan pakai ini. Mas. Ya. Jadi fungsinya plastisin itu adalah untuk sebagai titik sudut. Sudah, Pak. Bikin itu semua kamu. Coba yang punyanya raja dibikin limas. Bukan. Oke, sudah ya. Sudah semua ya? Ya, oke. Bagus. Sekarang sudah, silakan diletakkan. Pastinya sekarang fokus di halaman yang kedua. Nah, coba kalian hitung banyak sisi, banyak rusuk, dan titik sudut.
Terserah. Aku ya. Nama kelompok. Nama kelompoknya. Nah, nanti kalau kelompok 1, 2, 3. Nama kelompoknya kelompok angka. Kan kelompok 2. Kelompok 4. Itu aja. Nah. Oke. Nah. Lupa ini namanya dinamai sopo? Nama kelompok. Ya. Kelompok itu 3. Ya. Ya, silakan dibantu temannya untuk menghitung tusuk, sisi, dan titik sudutnya. Sisi tadi yang kayak gimana? Sisi tadi yang seperti ini. Ya, yang halaman 2. Pak, rusuk itu yang mana? Tusuk itu yang kalian buat itu, yang tusuk gigi itu. Oh iya. 1, 2, 3. Sisi itu yang ini. Sudah paham kalian? Kelompok 4. Oke, pintar. Kemudian kalau sudah, silakan bagi tugas di halaman 3 itu bisa dilepas. Nah, coba dibagi 3. Ada yang mengerjakan contoh bangun uang di kehidupan sehari-hari sesuai bentuknya. Coba dilepas halaman 3. Tuh, ada yang mengerjakan itu, ada yang mengerjakan di halaman 2. Dilepas bisa. Lepas sik. Kita ambil aja langsung. Ada yang mengerjakan ini nah. Ya kerjasama bikin. Kubus itu benda apa saja yang berbentuk kubus? Tadi kalau balok tadi apa? Balok tadi ya, benda apa yang berbentuk? Nah, seperti itu. Oh, itu enggak, itu cuma petunjuk. Yang buat. Ya, yang itu coba bekerja sama mengerjakan yang itu. Benda yang berbentuk bola apa? Bola apa? Ya. Terus apa lagi? Sebutkan. Berapa, Pak? Sebanyak yang kalian tahu. Berapa, Pak? Berapa, Pak? Sebanyak yang kalian tahu. Prisma segitiga tadi itu bentuk apa? Benda apa yang berbentuk prisma segitiga? Tadi sudah dijelaskan di video. Sudah? Belum. Oke.
Ya nak. Apa? Pak, ini prisma ya. Prisma segitiga. Ya, boleh. Sudah semua ya, Hamzah? Gitu. Ini Dimas. Betul. Apa nak? Ya. Ini maksudnya siapa? Iya, ada yang tadi yang sudah dijelaskan. Rusuk itu yang garisnya. Iya. Tinggal nambahin satu. Jadi. Sudah ya? Coba kelompok yang sudah silakan dikumpulkan. Ya. Oke, sudah. Oke, silakan. Oke, sudah ya. Sudah kelompok 3. Oke, kelompok 2. Sudah sedikit ya. Oke, yuk. Kelompok 1 sudah ya. Oke, sudah. Sudah kali ini? Oke, sudah. Sudah? Satu lagi. Oh iya. Nah. Sudah. Banyaknya sisi. Apa itu? Loh, lepas. Nggak mau. Tadi apa? Yang ada di Mesir? Pi. Sudah Nova. Dibantu Surya. Bantu merasakan. Ini tinggal. Sudah. Oke. Oke, tinggal kelompok 3 dan kelompok 2. Terima kasih. Ayo kelompok 2. Kelompok 2. Titik sudut yang ini. Pentol. Copot sudut ini. Nah. Apa? Berarti kurang bisa. Oke, sudah ya. Terima kasih. Bagaimana anak-anak kegiatan hari ini? Pak, sudah. Kegiatan hari ini. Oh iya. Seru, Pak. Oke. Kalian pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Seru. Terus kalian bisa memperoleh ilmu pengetahuan baru, yaitu tentang apa? Bangun ruang. Bangun ruang. Coba dijelaskan lagi apa saja bangun ruang yang telah kalian pelajari tadi yang pertama. Halo. Ini kerucut. Kemudian 5 segi berapa? 5 segi. Ini kubus. Oke.
ini tadi cangkir bentuknya. Tas. Hah? Gelas. Bentuknya Tabung. tabung. Ini bentuknya. Ayo, bentuknya apa ini? Bola. Bola. Kalau ini bentuknya? Bentuknya? Bubur. Ayo. Balon. Bentuknya balon. Oke, anak. Sudah? Silakan dikemasi, plastisin samanya. Jangan dibongkar, jangan dibongkar. Ya, jangan dibongkar. Kan tadi sudah. Kapan nanti diperbaiki? Yang penting dari pengerjaan kerangka ini kalian bisa menentukan titik sudut dan rusuk di lembar proyek tadi. Kalau sudah selesai ya sudah, nggak apa-apa wis. Nanti diperbaiki. Sudah? Silakan fokus ke depan. Tepuk satu. Ayo tepuk satu. Tidak ada lagi yang masih sibuk dengan plastisinya. Dilepaskan semua karena lembar proyek sudah selesai. Oke. Ya anak. Seharian ini kita belajar matematika, bangun ruang. Capek? Tidak. Semangat? Semangat? Iya. Oke, biar lebih semangat Pak bilang ada sesuatu untuk kalian. Apa itu? Nah, mari kita berdiri bersama. Oke, kita lakukan ice breaking. Pak, harus penuh dengan semangat. Ya. Ada yang tahu apa ini namanya? Batu jalur. Ya sambil teriak deh. Lagi kelas 2B. Ayo Surya. Oke, tepuk tangan anak-anak. Kan anak, Pak, perhatikan. Nah, dari kegiatan sudah, nanti dilanjutkan di rumah kalau pengen buat yang lebih banyak, yang lebih bagus ya. Nanti dibawa di rumah kalian masing-masing. Oke? Oke anak-anak,
dari pembelajaran kali ini kalian mengetahui tidak boleh ada yang masih main plastisin. Diperhatikan ke depan. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Oke, Surya tangannya, Nova sudah tidak ada yang mainan plastisin. Dilanjutkan nanti di rumah ya. Lembar proyek sudah selesai. Oke, dari pembelajaran pada hari ini tentang bangun rumah, kita mengetahui bahwa benda-benda di sekitar ini adalah mengandung ilmu matematika. Contoh, untuk olahraga bola apa ini? Bola voli. Bentuknya apa? Bulat. Untuk minum, kalian untuk ilmu matematika bentuk apa ini? Gelas. Bentuk apa ini? Tabung. Satria. Oke, kemudian untuk memasukkan jajan biar tidak basi. Ini toples. Bentuknya apa ini? Tabung. Untuk mengemasi barang, bentuknya apa ini? Balok. Jadi kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, benda-bendanya, nah itu mengandung ilmu matematika, yaitu tentang bangun uang. Ya anak, coba dikeluarkan buku tulisnya. Kira-kira apa saja yang kalian rasa sulit dari pembelajaran bangun uang ini? Kalau ada ya tidak usah. Kalau kalian merasa ada kesulitan, silahkan ditulis. Tidak ada. Berarti kalian sangat memahami materi bangun uang ini. Paham? Paham? Oke, alhamdulillah. Ya anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Pak Dilang kasih tugas di rumah untuk dikerjakan di rumah. Diperhatikan, sudah tidak? Coba diperhatikan dulu Pak Dilang berbicara. Tidak ada yang masih mainan plastisin anak-anak. Heli, tangannya berhenti bermain dulu. Jadi patung. Silahkan di rumah kalian bertanya kepada bapak, ayah, ibu, papa, mama, benda apa saja yang termasuk bangun uang yang ada di rumah kalian. Ditulis di buku tugas masing-masing. Siap? Siap. Paham? Paham. Oke. Kalau sudah silakan dikemasi barang-barangnya. Beres, beres. Yang rapi. Ayo beres-beres. Yang rapi. Lebih beres-beres. Ayo beres-beres. Sudah kita ke situ dulu. Yang penting buku sama alat tulisnya dimasukkan di tas masing-masing. Pak, tolong Sudah ya. Mana? Ya bukunya ditaruh di tas. Dimasukkan di tas. Oke, kalau sudah, untuk plastisin sama tusuk gigi dan tusuk sate nanti dikemasi setelah berdoa. Nanti yang sudah jelek, yang sudah rusak dibuang, yang masih bisa digunakan disimpan. Kalian ya nanti dulu. Silakan duduk yang lagi persiapan berdoa pulang. Sudah?
Silakan ditaruh tengah dulu nak barangnya. Sudah Nova. Sudah, tangannya sudah tidak boleh ada yang pegang benda-benda. Kelas 2B. Oke anak-anak, Pak Gilang hari ini mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Jika berdoa Tangan diangkat ke kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya anak-anak, dari kegiatan mengisi lembar proyek tadi jangan lupa untuk selalu kreatif dan kemudian harus selalu bekerja sama, gotong royong agar tugas mudah cepat selesai. Jangan lupa sob, dan belajar an-nadhafatu minal kebersihan sebagian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gilang. Doakan kami sukses. Kami sayang Pak Gilang. Oke, sampai jumpa di hari besok.